Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Slice of Science. Kita masih membahas bab 1, Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Kali ini kita akan fokus pada materi metode ilmiah. Sebelumnya, coba perhatikan gambar berikut. Ada seorang ilmuwan dan juga ada seorang detektif. Apa persamaan dari kedua gambar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Belum bosan nih ya bertemu lagi di channel A Slice of Science. Masih kita mempelajari tentang hakikat sains dan metode ilmiah. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian terakhir dari bab pertama ini, yaitu tentang pengukuran. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk merancang sebuah percobaan. Salah satunya di situ ada variabel terikat yang diamati atau diukur saat kita melakukan percobaan. Hasil pengamatan yang dilakukan saat percobaan terbagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Contoh untuk kualitatif adalah ketika mengamati tanaman bunga di pot, hasil pengamatannya adalah bunga berwarna merah, batangnya berwarna hijau, dan terdapat duri di dalamnya. Sedangkan untuk contoh hasil pengamatan kuantitatif adalah saat memanaskan air sebanyak 200 ml. Setelah 3 menit dipanaskan, kalian mengukur suhu air tersebut dan mencatat suhu airnya mencapai suhu 70 derajat Celcius. Maka hasil pengamatannya adalah volume airnya 200 ml, waktu yang digunakan 3 menit, dan suhunya adalah 70 derajat Celcius. Itu adalah bagian kuantitatif. Nah, bagian kuantitatif inilah yang dimaksud dengan pengukuran. Jadi ada angka yang diinginkan. Pengukuran sangat penting dilakukan dalam suatu eksperimen atau percobaan untuk memperoleh jawaban dari tujuan percobaan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Pengukuran itu saling berikatan kuat atau saling berkaitan kuat dengan yang namanya besaran dan juga satuan. Tapi apa sih yang dimaksud dengan pengukuran, besaran, dan satuan itu? Nah, supaya lebih paham, mari kita bahas satu persatu. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur sebagai satuan. Sebagai contoh, di sini ada pengertian dari besaran dulu ya. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu benda yang bisa diukur dan memiliki nilai. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Contoh ada pengukuran tinggi badan, yang satu menggunakan skala seperti meteran, satunya menggunakan jengkal. Hasilnya adalah tinggi badan anak yang terukur adalah 90 cm. Kemudian tinggi badan anak merupakan besaran. Tinggi badan adalah besarannya. Kemudian 90 adalah nilainya dan sentimeter merupakan satuannya. Sedangkan yang mengukur menggunakan jengkal diperoleh hasil
Tinggi badan anak yang terukur adalah 10 jengkal. Tinggi badan anak merupakan besaran, 10 merupakan nilai, kemudian jengkal merupakan satuan. Pengukuran. Tadi pengukuran itu ada kaitan erat dengan besaran. Nah, kita bahas dulu tentang besaran. Tadi kan sudah membahas tentang pengukuran itu apa. Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Kata kuncinya adalah bisa diukur. Jika tidak bisa diukur, misalnya kenangan antara kamu dengan si dia, nah itu tidak bisa diukur, maka bukan termasuk besaran. Besaran sendiri terdiri dari 2 jenis, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kita bahas besaran pokok terlebih dahulu. Besaran pokok merupakan besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lain. Ya, besaran pokok itu adalah besaran dasar. Ada 7 besaran pokok yang satuannya telah ditetapkan oleh ilmuwan secara standar. 7 besaran pokok tersebut adalah sebagai berikut: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, banyaknya molekul zat, dan yang terakhir ada intensitas cahaya. Ada 7 besaran pokok yang sangat penting kita pelajari. Silahkan dipahami, di sini sudah ada satuannya, sudah ada singkatannya, sudah ada lambangnya. Berikutnya tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan berdasarkan besaran pokok. Tadi kita sudah membahas besaran pokok itu ada 7. Nah, dari ketujuh besaran tersebut diturunkan kembali menjadi yang namanya besaran turunan. Sebagai contoh, untuk menentukan kecepatan suatu benda yang bergerak, kita perlu mengukur panjang lintasan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Sehingga nanti kecepatan bisa kita rumuskan dengan seperti ini. Kecepatan adalah panjang lintasan dibagi dengan waktu tempuhnya. Panjang lintasan, panjang merupakan besaran pokok, sedangkan waktu juga besaran pokok. Sehingga kecepatan merupakan turunan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Kira-kira sudah ada gambaran ya apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Selain contoh tentang kecepatan ini, masih ada contoh lainnya. Nah, cukup banyak. Di sini ada luas, besaran pokoknya panjang dan lebar. Lebar itu termasuk dari besaran pokok panjang ya. Jadi ini luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Begitu juga seterusnya. Kalian bisa memperhatikan sendiri. Jika terlalu cepat, kalian bisa pause dulu videonya supaya lebih paham. Nah, tadi itu pengukuran, ada kaitan erat tentang besaran dan satuan. Kali ini kita akan membahas tentang satuan. Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Satuan ada 2 jenis, ada satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah pembanding yang tetap, tidak berubah-ubah dan dapat digunakan secara internasional. Satuan baku kita perlukan agar tidak terjadi kebingungan dalam melakukan pengukuran.
Syaratnya, yang pertama harus bersifat internasional atau bisa digunakan di semua negara. Kemudian yang kedua, bersifat tetap, tidak berubah-ubah meskipun digunakan oleh orang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah mudah ditiru. Satuan baku atau sistem satuan baku terbagi menjadi 3. Ada sistem satuan Inggris, kemudian ada sistem MKS, massa kilogram sekon, dan juga sistem CGS, sentimeter gram sekon. Tetapi yang digunakan sebagai satuan internasional adalah sistem MKS, meter kilogram second, atau biasanya kita sebut sebagai satuan internasional SI. Itu tadi tentang satuan baku. Lalu apa yang dimaksud dengan satuan tak baku itu? Satuan tak baku adalah satuan yang digunakan untuk mengukur benda tetapi menunjukkan hasil yang berbeda saat orang lain melakukan pengukuran pada benda yang sama. Artinya, satuan tak baku ini akan berbeda-beda setiap orangnya. Sebagai contoh, ini ada perbandingan antara satuan baku dan satuan tak baku. Misalnya, untuk satuan panjang atau besaran panjang, satuan bakunya adalah meter, sentimeter, kilometer. Kemudian satuan tak bakunya ada jengkal, kaki, depa. Adakah satuan tak baku yang lain digunakan untuk mengukur panjang? Ada. Contohnya ada hasta, kemudian ada langkah. Kita lanjut ke besaran berikutnya, massa. Massa satuan bakunya adalah kilogram, gram. Sedangkan satuan tak bakunya ada tempurung kelapa, ada juga kaleng. Nah, tempurung kelapa dan kaleng ini tentu ukurannya berbeda-beda ya, setiap penjual, setiap orang yang menggunakan. Ada tempurung kelapanya yang besar, ada yang kaleng yang digunakan itu besar atau yang kecil, sehingga nanti ukurannya jadi berbeda-beda. Sedangkan untuk volume, besaran volume, satuan bakunya ada sentimeter kubik, meter kubik, liter. Sedangkan satuan tak bakunya ada botol. Kemudian luas, satuan bakunya ada meter persegi, hektar. Sedangkan satuan tak bakunya nanti bisa ditandai dengan patok. Nah, jika kalian perhatikan tadi, untuk satuan tak baku akan berbeda-beda jika digunakan oleh setiap orang. Karena ukuran tubuh seseorang yang digunakan untuk mengukur atau alat yang digunakan untuk mengukur itu tidak sesuai atau bisa jadi ukurannya berbeda sehingga tidak pas jika nanti digunakan sebagai satuan internasional. Makanya kita membutuhkan yang namanya satuan baku tadi supaya tidak terjadi kebingungan ketika mengukur dan hasil pengukurannya bisa sama. Saat kalian melakukan pengukuran, tentu kalian perlu keterampilan mengubah satuan sesuai dengan satuan yang diakui secara internasional atau yang biasa kita sebut sebagai konversi. Sebelumnya, kita sudah pernah melakukan konversi satuan saat proses MPLS ya, pada saat matrikulasi. Masih ingat atau tidak? Jika kalian masih agak-agak ingat atau mungkin sudah agak lupa, kalian bisa masuk kembali ke video yang sudah
saya sematkan di akun ini ya. Kemudian saat melakukan pengukuran, kalian perlu memperhatikan teknik pengukuran yang benar. Mengapa? Karena kalian perlu untuk melakukan pemilihan alat ukur yang sesuai agar hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat. Pengukurannya juga harus dilakukan secara cermat agar hasilnya tepat. Hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ukuran yang pertama adalah pastikan alat ukur yang digunakan sesuai dengan besaran yang diukur. Misalnya kalian mengukur panjang, maka alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang ada meteran, ada penggaris, ada jangka sorong, ada juga mikrometer skru. Kemudian saat mengukur massa ada neraca, ada timbangan. Sedangkan saat mengukur waktu ada juga stopwatch, ada juga arloji atau jam. Setiap besaran memiliki alat ukur yang sesuai. Jadi kalian tidak boleh asal menggunakan alat ukurnya. Misalnya kalian ingin mengukur massa, tetapi yang kalian gunakan stopwatch, tentu tidak bisa memberikan hasil yang akurat. Jadi kalian harus berhati-hati memilih alat ukur yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah selalu pastikan alat ukur yang kalian gunakan berada pada angka 0 sebelum memulai mengukur. Lalu catat hasil pengukurannya disertai dengan satuannya. Yang keempat, hindari kesalahan paralaks di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala terukur. Contoh ya, kesalahan paralaks. Misalnya, kalian sedang mengukur sebuah benda menggunakan penggaris atau misal. Kalian melihat atau mengamati atau membaca hasil pengukuran tersebut dari sisi sebelah atas. Tentu nanti hasilnya tidak akurat. Atau agak ke bawah, hasilnya juga tidak. Yang akurat atau yang hasilnya tepat adalah yang sejajar. Jadi lurus dengan alat ukur dan skala yang kalian baca. Bisa dimengerti ya maksud dari kesalahan paralaks ini? Kita lanjutkan. Yang kelima, kalian harus segera mencatat pengukuran. Mengapa demikian? Karena kalau kalian mengandalkan ingatan, belum tentu ingatan kalian itu bisa bertahan lama. Karena biasanya kalau kalian harus mengingat angka-angka, nanti bisa jadi tertukar. Yang harusnya kalian tulis 15 cm, ternyata kalian tulis 25 cm. Tentu nanti akan mempengaruhi hasil atau grafik yang akan kalian analisis di pembahasan hasil nanti. Dan yang terakhir yang perlu kalian perhatikan, saat kalian mengamati, melakukan pengukuran, tentu tidak hanya benda-benda yang bentuknya padat. Kalian juga bisa mengamati benda-benda yang berwujud cairan. Nah, ketika kalian mengamati cairan, hanya bentuk cairan tersebut permukaannya itu tidak rata atau mencembur
Sehingga ketika mengukur volume cairan, bacalah pada sisi cembung cairan tersebut. Sebagai gambaran seperti ini. Di sini ada dua jenis cairan. Ada cairan yang mencembung ke bawah atau cekung. Maka kalian bacanya adalah di bagian bawah ini. Kalian tidak boleh membaca hasil volumenya itu di bagian atasnya, di sini, di bagian paling atas dari permukaan itu tidak boleh. Kalian harus membacanya melalui bagian yang cembung, permukaan yang cembungnya. Kemudian ketika cembungnya ke atas, maka yang kalian baca tentu yang bagian atasnya ini sendiri. Sudah ada gambaran ya teknik pengukuran yang benar, tentang cara pengukuran yang benar. Apa yang dimaksud dengan pengukuran itu? Apa itu besaran, baik itu besaran pokok, besaran turunan, apa itu satuan baku dan satuan tak baku, bagaimana caranya mengukur yang benar. Kalian tentu sudah paham ya. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.